Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama dan utama sekali marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita mengadakan pelatihan rutin untuk penerapan island, dan mungkin juga nanti tidak hanya island, kita juga mungkin bisa nanti berdiskusi untuk topik-topik lain, misalnya Microsoft Teams nanti juga bisa kita bahas. Tapi pada dasarnya setiap hari Rabu kita ya intinya kita punya satu sesi khusus untuk saling berbagi mengenai penerapan teknologi dalam pembelajaran khususnya di Universitas Andalas. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai kuis lagi. Ini mungkin karena banyak sekali masalah-masalah mungkin yang ditemui selama Bapak Ibu menerapkan atau menggunakan kuis pada platform island kita. Mudah-mudahan nanti dengan pertemuan kita kali ini kita mencoba untuk berbagi dan berdiskusi mungkin solusi-solusi apa saja nanti yang bisa kita berikan supaya ujian kita lancar dan juga mungkin keamanannya bisa kita jaga. Baik Bapak Ibu. Kita mulai saja Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ingin bertanya, kita punya sesi khusus setelah presentasi, nanti akan ada sesi untuk tanya jawab. Jadi silakan nanti disiapkan saja dulu pertanyaannya, nanti Bapak Ibu yang akan bertanya, setelah sesi ini akan dibuka sesi tanya jawab. Di sini ada saya, kemudian juga ada Pak Ikhwan nanti yang juga mungkin bisa membantu menjawab dan dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai kuis. Saya akan share screen saya. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Saya akan share desktop. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat desktop saya. Oke, ini sudah saya akan login Bapak Ibu menggunakan server latihan kita. Oke, seperti yang telah kita jelaskan tadi, kali ini kita akan belajar menambahkan kuis. Dan sebenarnya ini topik mengenai kuis ini sudah kita bahas pada pertemuan kelima, kalau tidak salah. Pertemuan keempat atau pertemuan kelima. Tapi memang mungkin karena itu baru pertemuan pertama mengenai kuis, jadi masih banyak pengaturan-pengaturan yang mungkin terlewatkan atau mungkin belum menjadi perhatian kita. Tapi ketika Bapak Ibu menerapkan penggunaan kuis, akhirnya muncul beberapa masalah, ya, yang mungkin perlu kita berikan solusinya. Saya akan ke sebuah kelas yang ada di pelatihan island. Ya. Di sini minggu kemarin sudah membahas mengenai prerequisite untuk perkuliahan. Sekarang saya akan menambahkan sebuah kuis lagi, Bapak Ibu. Kita akan jelaskan lebih detail, mungkin satu persatu setiap item yang ada pada kuis, sehingga nanti memang kuis kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya. Jadi mungkin sebelum membahas detail teknisnya, kita perlu membahas sedikit tentang konsep kuis ini, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kuis merupakan salah satu alat atau salah satu fitur yang digunakan untuk mengukur kompetensi mahasiswa. Untuk asesmen sendiri tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali. Ada yang disebut dengan formative assessment, kemudian juga ada summative assessment nantinya. Kenapa kita perlu membahas tentang ini? Karena nanti perlakuannya akan berbeda Bapak Ibu untuk kuis yang sifatnya mungkin formatif dan yang summative. Kalau untuk kuis yang digunakan untuk pengayaan materi, biasanya kuisnya sifatnya lebih terbuka, ya, lebih terbuka. Kemudian juga ada kisi-kisi pilihan jawabannya.
kemudian juga ada feedbacknya, kemudian juga mungkin ada ketika kuisnya telah selesai muncul pilihan jawabannya. Ya, ini kuis mungkin bukan untuk evaluasi, tapi lebih tepatnya untuk formative assessment misalnya. Tapi untuk kuis-kuis yang digunakan untuk ujian akhir misalnya, atau untuk ya evaluasi pembelajaran, ada baiknya kita mengatur beberapa pengaturan terkait dengan kuis ini. Misalnya untuk kuis ini kita tidak menggunakan feedback, ya. Kemudian untuk kuis yang sifatnya evaluatif ini kita juga tidak menampilkan pilihan jawaban. Karena ada kasus kemarin kita temui, ada yang melapor itu Bapak Ibu, ada di kelasnya ada mahasiswa yang masuk. Mahasiswa ini masuk dengan akun temannya, kemudian mengerjakan tugas, temannya 3 menit selesai, karena mungkin dosennya lupa menonaktifkan pilihan show answer-nya. Jadi ketika sesi akhir dari ujiannya muncul semua jawabannya, ya, akhirnya itu bisa difoto dan bisa digunakan ulang oleh mahasiswa yang lain. Nah, jadi kita perlu juga pengaturan tentang restricted access mungkin, atau pengaturan-pengaturan tertentu agar kuis ini memang layak digunakan sebagai assessment untuk evaluasi pembelajaran. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Kalau membuat soal rasanya tidak terlalu susah, ya. Mungkin kita untuk lebih detailnya kita punya sesi khusus nanti untuk membuat soal-soal yang ada di kuis. Tapi yang paling penting itu sebenarnya pada pengaturan kuisnya ini Bapak Ibu. Ya. Ini misalnya saya akan coba final test seperti itu ya. Contohnya, kemudian ini biasa ya. Nah, pengaturan ini yang penting ketika kita ingin menggunakan menggunakan kuis ini sebagai alat atau fitur untuk ujian akhir misalnya ya. Misalnya timing, nah, ini juga perlu kita atur ya Bapak Ibu. Kemarin itu banyak juga yang masalah muncul di timing ini ya. Ada yang katakan waktu di jamnya telat 15 menit, ada yang telat 10 menit seperti itu. Pertimbangannya Bapak Ibu, untuk jam ini sebenarnya masalah itu terkadang muncul ketika jam di komputer itu tidak sama dengan jam yang di server biasanya. Maka biasanya kita ya, baiknya jika ingin menggunakan jam juga ya, biasanya kalau hari jarang bermasalah ya, hari dan bulan biasanya jarang bermasalah. Yang masalah itu biasanya di jamnya ya. Di jamnya ada yang telat 10 menit, ada yang telat 15 menit. Ya. Oleh karena itu biasanya untuk ujian ini kita beri semacam toleransi waktu. Ya. Kalau seandainya nanti ujian ini efektifnya selama 60 menit misalnya, maka kita bisa beri toleransi waktu misalnya mungkin apakah 15 menit ataupun 30 menit. Jadi nanti di settingan waktu ini, ya, di settingan waktu, jamnya ini kita bisa setting misalnya di sini selama 90 menit, katakanlah seperti itu ya, seperti ini ya. Sebaiknya juga Bapak Ibu untuk jam close quiz ini bisa kita misalnya saya mau buat jam 9 di sini ya, jam 9.00 mulainya ya. Ya. Tapi ada baiknya nanti kalau seandainya Bapak Ibu mulai ujiannya itu jam 9.00, sebaiknya kita mungkin mundurkan sedikit ya. Atau kita anggap mungkin 8.45 seperti ini ya, 8.45. Supaya nanti kesalahan-kesalahan kecil bisa dihindari. Jadi pastikan ada toleransi waktu, ada toleransi waktu. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti ujian yang lain, biasanya kan juga ada semacam pretestnya, ya, waktu untuk latihannya. Ya. Kemudian juga ini, ya, kemudian kita bisa tentukan selesainya kapan, jadwalnya ditutup. Ya, kita buat jam 10. Kalau selesainya jam 10 pas, Bapak Ibu, ya seperti ini, ya kita usahakanlah tambah sedikit waktunya, ya, seperti ini. Ya. Misalnya selama
20 menit. Ya. Jadi waktu ini jangan pas-pasan dengan jadwal ujian Bapak Ibu. Karena ini nanti berhubungan erat dengan jam di server. Kalau Bapak Ibu memang mau membatasi mahasiswa ujian, artinya Bapak Ibu mau membatasi mahasiswa itu hanya 30 menit saja. Maka yang perlu kita atur itu di sininya. Di sini ya, misalnya 60 menit tank gitu. Jadi kalau yang pada time limit ini dia tidak berpengaruh dengan jam yang ada di komputer kita. Jadi time limit ini kapan mulainya? Ya, misalnya kita mahasiswa mulai jam 9 pas gitu. Walaupun kita sediakan open quiznya jam 8.45, kemudian dia mulainya jam 8 pas, maka jam 10 pas habis 60 menit ini, maka dia akan berakhir. Walaupun nanti kuisnya masih bisa diakses sampai jam 10.20. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu, untuk pengaturan itu kita fokus pengaturannya pada time limitnya. Jadi jangan batasi pada open dan close quiznya. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas Bapak Ibu, karena kemarin kasus yang muncul itu adalah dosen itu membatasi di open quiz dan close quiznya. Nah, ini yang membuat terkadang mahasiswa itu ada yang bisa login, ada yang tidak bisa login, ada yang bisa mengerjakan, kemudian belum sampai 30 menit sudah selesai, seperti itu ya, karena kita membatasinya seperti ini. Bahkan kalau Bapak Ibu mau lebih aman lagi, biasanya kalau saya itu pilihan close quiz ini saya tutup saja dulu ya. Saya tutup, artinya saya tidak gunakan, saya gunakan open saja, kemudian saya beri batasan selama 60 menit. Kalau seandainya nanti muncul dia mulai jam 9.00, maka 60 menit berikutnya dia akan selesai. Ya. Setelah itu baru nanti kita bisa tutup kuisnya. Oke, jadi boleh Bapak Ibu pengaturannya seperti ini. Yang penting open quiznya, kemudian time limitnya. Sementara ini boleh iya, boleh tidak. Kalau saya cenderungnya lebih close quiznya saya nonaktifkan. Oke. Kemudian kita lihat Bapak Ibu ini ya, bagian berikutnya, ketika jamnya habis apa yang dilakukan ini tidak perlu kita atur ya, tidak perlu kita atur, ini kita gunakan yang default saja, karena nanti ketika habis 60 menit dia akan simpan langsung ya, langsung disimpan jawabannya mahasiswa. Oke, jadi mudah-mudahan timing ini menjadi kuncinya yang Bapak Ibu untuk mengadakan ujian yang sifatnya sinkronis, ini yang jadi kuncinya ya. Yang penting itu di time limitnya, bukan di pengaturan open atau close-nya. Baik, kita lanjutkan pada bagian berikutnya, kita lihat di grade. Ini oke, saya rasa ini tidak masalah. Grade ini pada intinya kita bisa mengelompokkan nilai kuis ini ke kategori yang mana ya. Ini kalau tidak salah di pertemuan keempat atau kelima juga kita bahas tentang bagaimana mengelompokkan nilai ya. Ada nilai tugas nanti masuknya kemana ya, ada nilai mungkin nilai ujian masuknya kemana di sini ya. Kemudian yang perlu kita atur adalah attempt allowed-nya ya, berapa kali mahasiswa boleh mengerjakannya. Ini juga sangat penting jika Bapak Ibu menggunakan kuis sebagai ujian akhir atau sebagai fitur evaluasi ke asesmen siswa ya. Ini kita boleh coba 1 kali saja ya, karena ini ujian berarti Anda hanya boleh pilih mengerjakan 1 kali ya. Jadi kita pastikan pada pilihan attempt allowed ini kita hanya pilih 1 kali saja. Oke, jadi sudah 2 yang jadi fokus kita. Pertama time limit, yang kedua adalah berapa kalinya, ya attempts allowed-nya. Oke, berikutnya ada pengaturan layout. Nah, ini penting juga Bapak Ibu yang bermasalah dengan akses internet. Ini juga banyak keluhan yang muncul, ada yang mengatakan ketika mengerjakan soal yang kesekian tidak bisa tidak bisa di-loading lagi atau error dan sebagainya. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Kuncinya di layout ini ya. Jadi idealnya Bapak Ibu
sebaiknya satu layout itu atau satu page itu jangan satu butir soal. Ya. Jadi sebaiknya mungkin 5 sampai 10 ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan buat sebuah soal, sebuah halaman soal, ada misalnya soalnya 70. Jadi jangan satu soal next lagi seperti itu. Kalau seperti itu nanti akan membebani server pada dasarnya. Karena ketika siswa itu siswa itu klik next, artinya dia mengirimkan jawaban ke server dan minta lagi respon server untuk soal berikutnya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita buat setiap page itu satu soal, kita punya mahasiswa misalnya taruhlah 50 orang atau 100 orang sekali ujian, maka hampir dalam hitungan 30 detik ada 100 akses masuk dan 100 akses keluar, ya. Karena ada ada permintaannya, nanti ada juga pengiriman jawabannya, ya. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya kita set itu satu page itu misalnya 10 soal atau 5 soal. Kalau seandainya terlalu banyak 10, bisa kita ambil 5 soal. Ya, 5 soal. Artinya siswa kerjakan dulu 5 buah soal. Soal 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai, nanti baru diklik next. Nah, jadi ini agak meringankan server. Kenapa? Karena kita bisa estimasi nih Bapak Ibu. Misalnya satu soal itu bisa dikerjakan oleh siswa selama misalnya taruhlah 30 detik ya. 30 detik ya. Kalau kita ambil misalnya ini 10 soal rata-rata seperti itu, artinya proses interaksi antara komputer klien ya, komputer siswa dan server itu hanya terjadi selama mungkin 3 menit sampai 5 menit. Jadi tidak ada semacam antrian yang banyak seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang baiknya kita aturlah dengan proporsi yang baik. Ya, Bapak Ibu kan bisa menilai sendiri kira-kira soal saya ini bisa dikerjakan satu butir soal bisa dikerjakan selama berapa menit ya. Kemarin misalnya satu soal 1 menit, otomatis nanti kita bisa set mungkin kalau satu soal 1 menit 5 question ya. Artinya ketika klik next 5 menit lagi baru next lagi, 5 menit lagi baru next. Jadi ini sangat membantu sekali agar tidak membebani server kita. Oke, ini mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu. Ya, jadi pada bagian ini kita pastikan bahwa jangan pilih every question. Karena kalau kita pilih every question, apalagi kemarin ada yang melapor itu kepada Pak Ikhwan juga bilang ada 200 ya, bisa siswa itu 200 orang sekali ikut ujian. Jadi kita bisa bayangkan itu. Ya 200 orang dalam waktu yang sama mengakses server kita ya, mulai pengiriman juga permintaan ya, pengiriman jawaban juga permintaan soal seperti itu terjadi dalam mungkin waktu 30 detik ya. Makanya ini sangat menjadi kunci untuk kesuksesan kalau kita ingin ujian yang sifatnya masif banyak, kemudian soalnya juga banyak, maka pastikan kita pilih ini tampilannya banyak juga. Oke, berikutnya ini mungkin tidak perlu Bapak Ibu, kalau mau random page-nya juga boleh. Ya, jadi di Moodle ini atau Island yang kita gunakan itu ada 3 level random. Ya. Ada random soal, ya, mungkin nomor 1, nanti yang lain lagi nomor 10, kemudian yang soal yang berikutnya lagi nanti langsung nomor 20 seperti itu. Ada yang berikutnya itu random jawaban, ya, jadi jawabannya juga random. Ya, jadi untuk soal yang sama nanti mahasiswa yang berbeda pilihan jawabannya akan berbeda. Misalnya di mahasiswa A itu jawaban yang benarnya adalah C, kemudian di mahasiswa berikutnya jawaban yang benar berpindah dia ke A, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada 3 lapisan. Kalau yang ini Bapak Ibu, kalau pilih random yang ini artinya nanti kalau kita ini kan misalnya ada 100 soal ya, ada 100 soal. Kemudian setiap page itu kita buat 10 soal, ya, 10 soal. Artinya nanti ya,
kalau kita pilih shuffle randomly, ya, page-nya yang random, ya, page-nya random. Jadi mungkin di mahasiswa A page 1 yang dimunculkan dulu. Ya, di mahasiswa yang kedua page yang 5 yang dimunculkan terlebih dahulu. Jadi ini juga boleh di random untuk supaya lebih lebih menantang lagi ya, lebih challenging lagi bagi mahasiswa. Kita bisa gunakan shuffle randomly untuk page-nya. Kemudian ini boleh ya, navigation ini untuk yang di samping ya. Di sini jika Bapak Ibu ingin mahasiswa itu soalnya berurutan dan tidak random ya. Jadi nanti kalau free ini artinya mereka boleh memilih kan nanti di samping ini ada pilihan soal 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kalau kita pilih free artinya mereka boleh langsung kerjakan soal yang nomor 20, kerjakan lagi soal yang nomor 15. Jadi mereka bisa bisa pilih yang mana mereka anggap paling mudah ya. Tapi kalau kita pilih sequence ini artinya mereka harus kerjakan sesuai dengan nomor urutnya ya. Kerjakan 1 dulu, kalau nggak selesai 1 ya nggak bisa sampai yang soal yang kedua seperti itu ya. Jadi ini mungkin setnya kita boleh set free saja ya, kecuali mungkin untuk ujian-ujian tertentu yang memang harus berurutan itu boleh, tapi secara umum kita setting ini sebagai free ya. Jadi kita default saja. Kemudian ada question behavior. Ini polanya ya. Kalau yang tadi yang di atas ini yang diacak itu adalah page-nya. Nah, kalau ini yang diacaknya adalah pertanyaannya ya. Jadi ada 2 level untuk mengacak ya. Mengacak soal. Ada mengacak page-nya, ada mengacak question-nya. Boleh ini Bapak Ibu di setting yes ya. Kalau tidak mau juga boleh no seperti itu ya. Kemudian ini defer feedback saja, kita langsung saja. Kemudian nah ini yang menjadi kunci berikutnya juga di bagian review option. Ini yang sering tertinggal oleh dosen mengaturnya ya. Akhirnya yang terjadi adalah mahasiswa bisa mengetahui jawabannya dengan cara ya masuk sebagai akun temannya, kerjakan ujiannya, mungkin isinya masih sembarangan gitu. Di akhir kuis nanti akan muncul jawaban. Nah, itu yang difoto. Nah, kayak di sini yang perlu kita tutup ya, akses reviewnya. Jadi kalau bisa review ini kita hilangkan lah semua, nggak perlu kita review ini ya. Ini juga nilai mungkin juga tidak perlu, cukup kita saja yang tahu ketika ujian terlaksana. Tapi nanti ketika ujiannya telah selesai, siswa akan tahu ujian nilainya berapa ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada pilihan immediately, later, kemudian ada quiz close ya. Ini pengaturan ini kita atur ya, kita gunakan jika ujian yang kita maksudkan itu adalah ujian atau kuis yang kita gunakan itu bukan untuk evaluasi, tapi mungkin untuk formative assessment misalnya, ya penilaian sifatnya pengayaan materi. Oke, kita bisa pilih ini. Misalnya kita bisa memberikan pilihan jawaban yang benar, ya, bisa memberikan feedback. Ini untuk kan semuanya untuk ujian atau asesmen yang sifatnya bukan asesmen summatif ya, tapi asesmen yang sifatnya formatif. Oke, kita bisa menggunakan pola ini ya. Jadi pastikan Bapak Ibu jika ujiannya Bapak Ibu ingin menggunakan kuis ini sebagai ujian akhir, maka pastikan kalau saya semuanya ini saya nonaktifkan ya, saya nonaktifkan. Jadi tidak ada ketika ujiannya selesai ya tidak ada respon apa-apa ya, siswa ujiannya sudah selesai ya. Tidak ada respon pilihan jawaban, tidak ada respon feedback, tidak ada respon nilai. Ya. Oke, saya rasa ini cukup jelas dan ini juga sangat penting Bapak Ibu kita atur. Ya. Kemudian kita lihat yang lainnya ada appearance. Ini mungkin tidak terlalu penting ya, tapi kalau mau nampilkan foto mahasiswanya di samping juga boleh. Ya, di sini bisa kita tambahkan. Ya.
jika mahasiswanya menggunakan profil, kita bisa tambahkan profil mahasiswanya ketika mereka mengerjakan ujian. Kemudian nilai ini juga mungkin tidak terlalu wajib, Bapak Ibu bisa atur nilainya dalam bentuk desimal atau seperti apa gitu ya. Kemudian ada ini juga restriction access ini juga tidak perlu kalau untuk ujian yang sifatnya sumatif, kita tidak perlu gunakan akses ini. Ini kan kalau seandainya kita mau mahasiswa itu mengerjakan kuisnya lebih dari 1 kali ya. Ini biasanya kita atur di sini. Jadi ini sebaiknya jangan kalau untuk ujian yang sifatnya evaluatif tidak usah kita gunakan ini ya. Kita bisa tutup saja. Feedback juga tidak perlu karena kita bukan ujian, bukan berupa formative assessment, jadi tidak perlu feedback. Jadi kita skip saja. Restrict access ini minggu kemarin kita berbicara tentang restrict access. Misalnya mahasiswa tidak bisa mengerjakan kuis ini jika mereka belum mengerjakan tugas sebelumnya. Ini bisa ditambahkan. Bagi Bapak Ibu yang masih ragu menggunakan restrict access, silakan akses saja YouTube kita di Universitas Andalas. Nanti ada topik minggu kemarin tentang restrict access. Ini tidak perlu. Ini kita sudah berbicara tentang activity completion juga minggu kemarin. Jadi kalau untuk kuis rasanya untuk topik kita hari ini kita bisa skip ini. Oke, saya coba untuk untuk recap atau review apa yang perlu kita lakukan untuk membuat sebuah kuis yang baik sebagai alat atau sebagai alat ukur untuk ujian akhir ya. Oke, yang pertama masalah timing. Timing yang perlu kita ketahui yang menjadi parameternya yang itu adalah time limit. Ini yang menjadi kuncinya. Jadi sebaiknya jangan dikunci di schedule-nya, tapi kunci di time limit-nya. Di schedule ini untuk aksesnya. Kadang-kadang kan ada yang jamnya lewat 10 menit, ada jamnya yang cepat 5 menit. Nah, jadi kita bisa aturnya di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat pas jamnya jam 10 habis gitu, dan di jadwal juga jam 10, sementara di komputer mahasiswanya baru jam 9.10 misalnya, 9.50 masih ada 10 menit lagi. Akhirnya ya close, otomatis sistem menutup itu karena dia menjadi sistem itu yang menjadi yang menjadi parameter buka tutupnya itu adalah jam di server, bukan di jam komputer kita masing-masing. Nah ini jadi menjadi kunci kita ya. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan terlalu strict di jadwal, tapi strict lah di time limitnya. Oke. Kemudian di pengaturan kedua. Pengaturan kedua untuk grade, nilai. Yang perlu kita atur di sini adalah attempt-nya berapa. Berapa kali boleh mencoba. Kalau ujian berarti cukup 1 saja. Kemudian untuk layout. Nah, ini juga kunci yang sangat penting agar ujiannya bisa mulus, tidak ada gangguan. Itu pada bagian new page-nya. Kalau pilihan ganda dan soalnya bisa dikerjakan selama 1 soal itu mungkin 30 menit sampai 1 menit, maka kita usahakan tampilkanlah soal dalam jumlah yang proporsional. Mungkin 10 atau 5. Jadi rentangnya mungkin 5 sampai 10. Tapi jangan pula Bapak Ibu nanti buat 30 soal 1 halaman. Itu akan akan ribet lagi jadi nanti mahasiswanya ya. Akan terganggu konsentrasinya karena terlalu banyak soal yang muncul ya. Jadi sebaiknya rentangnya antara 5 sampai 10. Ini sangat membantu sekali agar tidak membebani server kita. Oke, berikutnya pada pilihan ini ya, ini sebenarnya tidak terlalu wajib karena pengaturan dasarnya sudah yes, jadi kita bisa abaikan. Yang paling penting juga adalah review option-nya. Review option, pastikan semua review itu tidak kita pilih. Karena ini berisiko nanti.
Oke, kalau nilai tidak masalah, mungkin Bapak Ibu mau mengeluarkan nilai mahasiswanya langsung ketika mereka selesai ujian langsung keluar nilainya, boleh kalau mengeluarkan ya. Tapi biasanya saya juga tidak terlalu sering menggunakan ini ya. Tapi yang pasti itu yang jangan itu adalah 3 ini ya. Specific feedback, general feedback, dan right answer. Ini yang paling tidak boleh kita lakukan untuk soal yang sifatnya sumatif atau evaluatif. Tapi kalau soal yang sifatnya membangun, ya, pengayaan materi, itu boleh kita berikan right answer. Jadi makanya saya buka tadi dengan assessment, ada yang assessmentnya sifatnya formatif dan ada yang sifatnya sumatif. Oke, berikutnya yang di bawah ini hampir semuanya tidak terlalu penting kecuali ada kebutuhan tertentu Bapak Ibu memberikan restriction aksesnya. Oke, Bapak Ibu, jika sudah tinggal di save saja, ya, di save and display. Ini kemudian seperti biasa karena belum ada soalnya, kita akan diminta untuk menambahkan soal. Kita bisa pilih edit quiz, ya, kita bisa menambahkan soal baru jika tidak punya bank soal. Tapi kalau sudah punya bank soal, Bapak Ibu bisa ambil dari bank soal yang ada. Ya. Contohnya saya coba di sini, mudah-mudahan ada soalnya ya. Kayaknya belum ada sini soal. Ya, belum ada ya. Karena ini latihan. Tapi kalau di kelas saya yang satu lagi di MKDU itu memang sudah ada soal-soal dari pertemuan sebelumnya. Oke, jadi ini pada dasarnya hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjamin ujian kita itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi pengaturannya itu harus fix, Bapak Ibu. Kalau untuk soal ini Bapak Ibu bisa review ke ke topik kita sebelumnya ya, ke topik kita pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang membuat soal di kuis. Contoh saja. Seperti ini ya, ini biasa Bapak Ibu beri nilai, feedbacknya nggak perlu diisi, kemudian juga hanya satu jawaban yang betul, pilihan jawaban pertama misalnya Jakarta, ya kemudian ini karena jawaban yang paling betul kita kasih bobotnya 100%, yang lainnya kita pilih none saja ya. Kemudian misalnya ini ya. Oke. Berarti kalau sudah Bapak Ibu tinggal save and save change saja ya. Save change sudah selesai, Bapak Ibu baru tambahkan satu soal. Ini saya rasa tidak masalah ini ya. Ini sangat mudah sekali ya, tinggal dirubah saja. Oke. Jadi topik kita hari ini kita fokus pada manajemen kuisnya, bukan membuat soalnya ya. Jadi ini bisa dilatih. Nanti Bapak Ibu mungkin di kesempatan lain kita bisa gunakan fitur export ya, atau membuat soal. Kalau ini kan agak lama membuat soalnya seperti ini, buat satu-satu ya, add new question ya, walaupun sebenarnya juga tidak terlalu lama, tapi kita bisa import soal kita dari Microsoft Word, bisa dari Microsoft Excel, bisa dari dari TXT ya, bisa dari kalau Bapak Ibu yang pernah buat soal dengan hot potatoes nanti bisa buat dengan hot potatoes dan sebagainya. Jadi itu mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita lebih bagaimana membuat butir soalnya. Tapi yang paling penting sekali hari ini yang kita tekankan itu adalah bagaimana manajemen kuisnya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita bisa lebih aware tentang manajemen kuis ini sehingga apa yang kita targetkan dari kuis kita itu bisa tercapai dengan baik atau sesuai dengan
apa yang kita rencanakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu pengantar dari saya untuk kita bisa berdiskusi nanti. Mudah-mudahan nanti akan banyak pertanyaan. Bapak Ibu bisa ya yang bingung-bingung bisa lebih jelas ya. Kemudian juga mungkin yang ada keraguan bisa kita bisa saling berbagi nanti. Mungkin ada kasus-kasus, di sini ada Pak Ikhwan, mungkin juga ada Bapak Ibu nanti yang punya pengalaman lainnya bisa saling berbagi. Oke, silakan kita buka. Mungkin Pak Ikhwan ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Handoko. Jadi Bapak Ibu kemarin memang yang jadi, ini saya nggak share video saya, suara saja. Memang yang jadi pertimbangan ketika kita membuat soal bukan di butir soalnya yang jadi masalah, karena butir soal itu masalah mengetik berulang-ulang tulisan soal. Tapi yang disebutkan Pak Handoko di awal tadi adalah ketika kita memilih ini sebagai evaluasi atau hanya untuk katakan pengayaan, pemeriksaan pencapaian mahasiswa saja. Karena kalau memang untuk ujian akhir dibuat, tentunya kita tidak berharap mahasiswa itu di ujung ketika selesai melaksanakan ujian, dia langsung lihat jawabannya. Karena mahasiswa kita ini pinter-pinter, jadi dia bisa tiba-tiba saja membuat kayak yang kejadian kemarin yang melapor, gini, jadi mahasiswa ini ada yang dia karena keterbatasannya, lantas meminjamkan username portal akademiknya kepada kawannya. Nah, ternyata kawannya ini karena dia cukup paham, nah dia manfaatkan celah yang begini. Jadi dia pakai ujian si A, namanya login ke iLearn, kemudian dia ikut ujian, dia sembarang jawab, nah jawabannya keluar terakhir, baru dia ikut ujian dengan nama dia, akhirnya namanya tinggi gitu. Sementara yang ujian yang sebenarnya tidak ikut di kuliah tadi itu nilainya kacau gitu. Jadi gaya-gaya apa ya istilahnya, gaya-gaya joki begitulah kalau kita mau bilang zaman-zaman dulu itu. Nah, jadi ini yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu, bahwa membuat ujian akhir yang tidak sifatnya untuk pengayaan atau kuis untuk melihat pemahaman mahasiswa. Nah, kita pastikan bahwa di setting ujian itu tidak ada menampilkan jawaban di akhir ujian. Jangan sampai keluar itu. Karena kalau itu yang terjadi, banyak yang kita khawatirkan terjadi. Nah, itu satu. Kemudian mengenai volume peserta, karena memang kebetulan server kita ini baru dapat beban tinggi ketika 3 bulan terakhir ini. Jadi stress testnya belum pernah kita kerjakan selama ini. Nah, tolong jangan dibikin ujian itu langsung pesertanya sampai 100 atau 200. Itu menakutkan. Saya melihat angkanya, saya takut saya lihat angkanya. Karena untuk 40 peserta saja kita juga sudah agak panas-panas dingin juga, agak meriang juga kita ngelihatnya. Karena server kita belum kita uji. Jadi dibuat saja maksimum mungkin 40 peserta ikut ujian. Kalau seandainya kelasnya memang kebetulan, kelasnya ada paralel, ya dipisah saja jadwal ujiannya. Bukan bersamaan pada soal yang sama. Karena kalau bersamaan pada soal yang sama, kemungkinan terjadi hang, kemudian masalah-masalah lain itu terbuka sekali, gitu. Jadi itu mungkin kita perlu catat bersama-sama Bapak dan Ibu, supaya nanti ke depan tentunya dengan kondisi yang ditetapkan pemerintah ini, ketika kita melaksanakan ujian juga kita tidak was-was lagi. Dan ini juga kan baru kita pakai, boleh dikatakan begitu, tanda kutip, baru kita pergunakan. Jadi kita juga sama-sama belajar memakai sekarang. Jadi saya, Pak Handoko, kawan-kawan di LPTIK, kita paham saja bahwa tidak akan lancar, tidak akan smooth, itu maklum saja kita. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan.
Ini ada dua pertanyaan dari yang pertama itu Bu Deni Elnofriza. Pak Handoko, apakah ada setting di Island pada saat mahasiswa membuka ujian di Island, mereka tidak bisa membuka aplikasi layar lainnya. Nah, saya berpikir kalau bisa dibuka, mereka akan punya waktu membuka PPT atau buka Google untuk jawaban. Gitu. Nah, ini yang pertemuan berapa ya? Kita sempat bahas juga, tapi nggak masalah kita bahas lagi, nggak masalah lagi. Silakan Pak Handoko, silakan. Ya, nanti mohon Pak Iwan tambahkan. Jadi pada dasarnya itu bisa, Bu, kita ada pengaturan khususnya, itu semacam pengaturan save browsernya. Kita bisa atur bahwa ketika mahasiswa itu login, mereka hanya bisa menampilkan aplikasi untuk ujiannya saja dan tidak bisa membuka yang lainnya. Itu biasanya kita gunakan aplikasi save browser. Tapi memang kita belum explore itu ke Bapak Ibu, tidak expose itu kepada Bapak Ibu karena takut nanti makin banyak yang diekspos makin makin bingung ya. Jadi seperti yang saya katakan, setiap kita melakukan pelatihan kita beranjak dari level SD dulu. Mungkin sekarang kita sudah, kalau yang merajin ikut pelatihan itu levelnya sudah level SMA ya Pak Iwan. Ya, tapi kalau yang yang lain-lainnya itu mungkin levelnya baru SD, hanya baru bisa menambahkan PowerPoint ya. Tapi nanti kalau seandainya memang dibutuhkan dan settingan itu dianggap perlu, itu kita bisa mengatur aplikasi layarnya, mahasiswa tidak bisa membuka yang lain, hanya mengerjakan ujian saja. Itu kita bisa gunakan save browser, kemudian jadi nanti ada juga format tampilan itu berupa tampilan JavaScript. Jadi yang muncul itu hanya halaman ujian saja. Layar soal saja dan tidak ada page lainnya. Itu bisa. Tapi itu memang kita skip dulu karena mungkin takutnya nanti terlalu banyak yang diekspos, jadi dianggap islandnya rumit nanti. Betul. Jadi Bu Deni, saya tambahkan yang disampaikan Pak Handoko. Memang iLearn ini dia memungkinkan seperti kalau Ibu Bapak pernah coba aplikasi untuk Serdos itu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi tidak ada lagi window lain yang bisa dipegang oleh peserta, hanya halaman soal ujian itu saja. Dia tidak bisa pindah-pindah ke browser segala macam, nggak bisa. Memang bisa di iLearn kita itu dibuat seperti itu. Tapi ya sementara di kemarin sempat kita bahas waktu awal-awal nih, mau kita tunjukin sekalian nggak? Jangan dulu lah Pak, kita ngobrol-ngobrol ini nanti malah tambah bingung nanti pesertanya kalau dikasih itu, karena ini tambahan security ini perlu pemahaman basicnya dulu membuat soalnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, Ibu Deni ada fitur itu. Mungkin nanti ketika kita versi lanjutan dari ini kita coba bahas tentang membuat soal seperti itu, mudah-mudahan. Kemudian ini pertanyaan advance Bu Salati ini. Cara impor soal menggunakan Excel. Nah, memang di iLearn itu mungkin saja Ibu Bapak ketik soal, mungkin lebih tepatnya bukan di MS Excel kalau ingin sesuai, di MS Word. Dibuat soalnya, kemudian dibuat sekalian jawabannya di sana, rapi dari soal nomor 1 sampai terakhir. Nanti di iLearn-nya tinggal diimportkan. Dia ada struktur file itu, struktur MS Word itu untuk import soal dan jawabannya itu ada. Nah, kemudian nanti tinggal dirapi-rapikan di iLearn. Jadi itu bisa, Ibu Salati. Ini pertanyaan udah advance nih Pak Handoko. Iya. Oke. Ada lagi ya Pak Ibu? Atau mau Pak Handoko ada sampel untuk impor soal nggak ya? Buat di demo kan ada nggak? Di sini nggak ada sih Pak, di laptop ini. Di komputer yang lain ya? Iya, di komputer yang lain sih. Tapi intinya itu bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu mau lihat, nanti di sini ada beberapa, mungkin saya bisa share screen saja. Bapak Ibu nanti bisa, kalau mau coba-coba silahkan. Ya, ketika kita membuat di question bank, leave. Ya, nanti kan ada pilihan di sini nih, export dan import. Ya, export import.
kita bisa import soal itu dari beberapa format ya. Ada ICANN. ICANN ini format TXT, Bapak Ibu. Jadi ngetiknya di Notepad. Ya. Biasanya nanti Bapak Ibu buat soalnya di atas, kemudian pilihan jawaban, kemudian nanti ada semacam clue, answer gitu, jawaban, lalu pilih jawaban yang benar. Jadi ini sangat cepat sekali kalau kita pakai ICANN. Tapi kekurangannya untuk soal ICANN ini hanya soal pilihan ganda. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak mendukung grafik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang menambahkan gambar, ini akan muncul. Karena di Notepad itu nggak bisa nambahkan gambar. Gitu kan. Jadi untuk soal-soal yang sangat sederhana sekali, gunakan kita bisa ICANN. Kemudian ada kita bisa menggunakan exam view. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa search nanti ya, exam view ini juga aplikasi yang sangat memudahkan Bapak Ibu untuk membuat soal bervariasi, buatnya di exam view, nanti kirimnya ke Moodle. Nah, ini. Jadi bisa pakai exam view ya. Ini contoh exam view, saya lagi buka. Kemudian ada GIF. GIF ini juga bisa dengan menggunakan kita bisa ekspor missing word, kita ada di sini, ada potatoes, ada apa namanya Word juga, Microsoft Word. Jadi kita dapat pilihan untuk untuk import soal. Jadi ini belum kita tambahkan, Pak Bu, ya. Belum kita tambahkan Excel, belum kita tambahkan Microsoft Word, belum kita tambahkan potatoes. Jadi mungkin ke depan jika kita ada pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin yang lebih advance, kita bisa bahas ini ya. Bagaimana membuat soal lebih gampang dan cepat. Mungkin seperti itu. Untuk prakteknya mungkin tidak bisa hari ini, mungkin di waktu yang lain. Silakan Pak Iwan, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak. Ini saya kayaknya internet saya tidak stabil nih Pak Noko. Untuk Pak Iwan, jadi kita buat soal di sini. Kan kalau di Moodle tadi agak tampilan Moodle lah. Kalau ini sekarang kita bisa buat di exam view, bisa ekspor ke Moodle. Atau yang gratisan itu exam view ini berbayar sebenarnya, ya berbayar dia. Bayar yang gratisnya ada, cuma agak terbatas. Nanti ada yang gratisan betul gratisannya itu adalah hot potatoes. Hot potatoes ini kuisnya lebih bervariasi. Kalau tadi kita hanya bisa format dalam bentuk pilihan ganda kalau di ICANN. Kalau di hot potatoes kita bisa punya banyak pilihan kuis bisa kita gunakan. Ini contohnya ya. Kita gunakan ini hot potato soal juga ya. Karena lebih sederhana tampilan hot potatoes dibandingkan jika kita membuat dengan Moodle ya. Hot potatoes itu tampilannya kira-kira seperti ini nanti Bapak Ibu. Saya kebetulan di sini tidak diinstal, jadi nggak kelihatan ini. Jadi tampilnya seperti ini saja ya. Ada pilihan pertanyaan, kemudian jawaban, ada feedback jika ada, kemudian bisa kita beri pilihan jawaban yang benarnya. Ya, ini bisa alternatif yang kita gunakan. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan ICANN tadi, ya, ICANN format, ICANN format ini lebih sederhana juga karena dia hanya dalam bentuk Microsoft TXT saja ya. Seperti ini kita lihat. Nah, contohkan ini deh. Mudah nih kelihatan. Oh sorry, ini video lagi ya. Nanti bisa lihat ICANN formatnya. Kita bisa hanya dalam bentuk ini ya, jelas ya. Nah, ICANN seperti ini saja. Ada pertanyaan, ada pilihan jawaban, kemudian jawaban yang benar. Ini bisa sangat cepat sekali kalau hanya pilihan jawaban Bapak Ibu itu hanya pilihan ganda dan soalnya tidak neko-neko, ya, tidak ada gambarnya, tidak ada video. Nah, jadi bisa pakai ICANN. Ini bisa 100 soal mungkin cukup dalam waktu 10 menit, tidak sampai kita sudah selesaikan. Ini bisa kita
import dari dari Word kita. Oke, ini banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi tidak hanya yang ada di sini. Ini bawaan dasarnya. Jadi Moodle itu Bapak Ibu, bahan dasarnya saja sudah komplit, ya. Apalagi tambah dengan plugin-pluginnya. Ya. Plugin itu sangat berkaya sekali. Ini karena kita karena Bapak Ibu saya anggap mungkin sudah level SMA, ya sudah sedikit advance. Jadi kita perlu memberikan mungkin semacam pengetahuan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang ada pada Moodle kita sekarang, Island kita sekarang, itu bisa kita lebih lagi dari itu. Makanya Pak Iwan sempat mengatakan bahkan untuk kelas online pun, tatap muka langsung, itu kita bisa langsung di Island kita. Tapi memang ada beberapa pengaturan yang harus kita atur di sisi server, tapi pada dasarnya itu bisa. Jadi ini bisa sangat powerful sekali jika kita bisa menggunakan ini. Oke, Pak Iwan sudah Pak Iwan? Kayaknya jaringan saya jelek nih, Pak Loko, lanjut aja kayaknya. Oke, siap. Jadi untuk Salati tadi ya, jadi kita bisa gunakan ekspor dan import untuk untuk desktop kita, untuk di Island kita bisa gunakan ekspor import, bisa pakai Word, Excel, bisa pakai third party ya, aplikasi lain yang bisa bekerja dengan Moodle. Kemudian bagaimana dari Bu Dina? Ini dari Bu Dina, bagaimana caranya memanage ujian kelas paralel agar mahasiswa tidak bisa record soalnya untuk di-share ke temannya. Oke, jadi ini mungkin untuk soal paralel, kita bisa batasi pertama dengan waktu, ya dengan waktu. Yang kedua yaitu dengan bank soal. Jadi kenapa yang terjadi itu mahasiswa record soal? Ya karena soal kita terbatas. Ya. Soal Bapak Ibu punya soal misalnya hanya 75, ya. Atau taruhlah yang paling sedikit 50 soal. Idealnya kalau memang kita ingin soal paralel seperti itu, maka kita lipatkan, ya. Kita lipat, ya. Kalau seandainya kita punya 3 kelas, kalau kita prediksi bahwa masing-masing kelas itu akan ada akan ada 50 soal, maka kita lipat 3 soal kita, ya. Jadi 150 seperti itu. Agar apa? Agar koleksinya itu bisa lebih bervariasi. Jadi memang caranya kalau secara teknologi ini sebenarnya kalau soal kita hanya terbatas ya tidak ada pilihan lain selain kita menyuruh mereka untuk ujian bersama ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu ingin mencoba 100 mahasiswa sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah kalau ingin mencoba, tapi ingat tadi cara kita memanage soal tadi ya. Misalnya tadi bagaimana tampilannya, jangan satu-satu ya, satu butir soal kemudian next lagi, itu membebani ya. Dipastikan kalau ingin memang paralel juga banyak dan tidak mau menyiapkan banyak soal ya, tidak punya banyak soal ya, berarti kita gunakan strategi yang pertama tadi, yang di awal tadi, kita harus manage ya dengan baik bahwa satu soal hanya boleh 10 soal diakses dalam satu halaman ya, atau 5 soal dalam satu halaman. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Tapi pada dasarnya kita bisa lebih lebih advance lagi nanti untuk soal-soal ini. Ada triknya Bapak Ibu, tenang saja Bapak Ibu yang mengikuti kelas online kita secara rutin, insya Allah nanti bisa jadi expert juga ya dalam pemanfaatan ini. Tapi jangan tergesa-gesa ya, karena kita kan ini, saya seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi ya, kita baru aktif menggunakan Island ini mungkin ya 6 bulan yang lalu ya. Dan server kita pun belum di-set sesuai dengan kebutuhan idealnya saat ini ya. Jadi untuk semester depan kita bisa set ya, untuk semester depan kita bisa set karena itu sudah terencana. Kalau beberapa bulan kemarin itu kan memang tidak terencana kita menggunakannya. Kalau sekarang sudah terencana. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lebih menggunakannya.
Kemudian dari, mudah-mudahan ini terjawab dari Bu Dina tadi. Kemudian Bu Salati lagi, kemudian seperti apa format penulisan soal? Ini masih ya, Bu Salati masih kekeh nih pertanyaan mengenai ekspor dan import. Ya, mudah-mudahan nanti kita punya apa namanya waktu khusus Bu Salati. Kita punya waktu khusus memang untuk membuat butir soalnya lagi ya. Ini mudah-mudahan ada jadwal khusus untuk itu ya. Karena kalau kita buat sekarang, karena waktu kita juga sangat terbatas, kita kemarin komit bahwa setiap hari Rabu kita sediakan waktu 1 jam untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan kita. Tapi kemarin juga ada minta ya, ada 90 menit nah gitu ya. Ya nanti mungkin kita bisa pertimbangkan ya. Jadi kita tidak mau berat-berat lah Bapak Ibu. Cukup badan saya dan badan Pak Iwan saja yang berat, nggak apa-apa. Tapi ini santai aja. Kita memanfaatkannya secara santai, jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan ada waktu kita membahas apa namanya, membahas kuis ini ya, membahas kuis ini lebih detail. Ya. Kemudian mohon diperjelas yang review menghadiri kecurangan maksud Pak. Ini namanya salah ketik nih ya, saya nggak tahu nih siapa. Tapi ini kayaknya ketiknya di nama ya. Mohon diperjelas review yang menghindari kecurangan mahasiswa ya. Oke, untuk menghindari kecurangan kita tadi sebenarnya sudah ada reviewnya Bapak Ibu yang bertanya. Nanti silakan di-download saja videonya, kemudian juga bisa ditonton lagi. Kalau seandainya perlu lebih jelas, nanti kita bisa berdiskusi lagi. Karena kalau harus kita ulang, rasanya kan kita bisa selesai sebelum jam, ya mungkin sebelum jam sholat zuhur lah ya, mudah-mudahan. Kemudian dari Bu Salati, saya pernah coba menggunakan Word Pak, jenis soal saya tidak ada masalah dengan jenis soalnya. Namun ketika soal true false, oke ini masih ya Bu, nanti kita akan ada waktu khusus mudah-mudahan Bu ya. Kemudian kalau kita membuat soal esai, apa mengaturnya sama dengan pengaturan soal? Ya kalau di kuis esai itu kan ada 2 pilihannya Bapak Ibu yang bertanya. Dari Bu Armenia ya. Ada pilihannya, kita bisa distribusi melalui assignment atau kita bisa distribusi melalui quiz ya. Kalau kita distribusi melalui assignment, maka pengaturannya ya pengaturan assignment, sedangkan jika Bapak Ibu menggunakan melalui quiz, artinya nanti pengaturannya ya pengaturan quiz ya. Jadi kenapa ini dipisahkan oleh sistem supaya Bapak Ibu bisa menggabungkan soal. Karena kalau ada nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin ujian 10 soal pilihan ganda, 2 soal berikutnya esai. Nah, jadi bisa dikombinasikan. Kalau kuis bisa mengkombinasikan, tidak hanya dengan esai saja, ya dengan matching, kemudian dengan true and false dan sebagainya. Jadi di kuis itu dia lebih kompleks karena tidak hanya bisa satu soal saja. Ya. Kemudian dari Bu Deni, oke, ini save browser tadi ya. Oke, ini masih yang advance juga kelas kita. Oke, ini juga pertanyaan lagi materi tentang ada fitur private file untuk membackup data dan bahan yang kita gunakan. Namun pada akun saya ya, ini kemarin sudah disampaikan juga ketika kita kelas ya. Ada itu di bagian home-nya. Ya, kemarin itu di bagian saya coba share ya. Ini mudah-mudahan share kita masih lancar. Saya coba share. Ya kemarin kalau seandainya tidak ada di bagian atas ini kan ada private files. Nanti Bapak Ibu tinggal ke home saja, ya. Ke home kemarin, kemudian nanti silakan ke akunnya, usernya di mana kemarin ya, di sini ya.
Bukan. Kalau kemarin di My Home, My Home ini, ya di sini. Ya. Di sini ada pengaturan private file. Ya. Bagi yang tidak ada filenya di private file di sini, bisa klik di My Home, kemudian di sebelah kiri ada pilihan Manage My Private Files. Ya, seperti ini ya. Boleh. Ini saya biasanya ada ya. Biasanya ada. Dan kalau yang di sini saya nggak tahu, ada beberapa yang tidak muncul di atas ini, tapi kalau mau aman ya ambilnya dari sini saja ya. Dari bagian My Home. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Ada lagi, ujian di Ellen menggunakan soal esai. Ya, ini bisa kalau membuat soal esai sama dengan ya, sama. Kalau pengaturan kuis itu kita pisahkan ya Bapak Ibu, pisahkan antara manajemen kuis dengan manajemen butir soal. Kalau manajemen kuis itu manajemen secara umum, ya, pelaksanaan ujiannya atau pelaksanaan tesnya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai butir soal, maka kita bisa kita bisa kombinasikan, ya, tidak hanya esai saja, tidak hanya di dalam sebuah kuis itu bisa kita menggunakan pilihan ganda, bisa gunakan true and false, bisa gunakan esai juga, ya. Dan pengaturannya ini kalau dia menggunakan kuis maka mengikut pada pengaturan kuis. Ya, beda dengan assignment. Makanya saya katakan tadi pengaturan kuis itu terpisah dengan butir soal. Ya. Pengaturan kuis itu dia lebih tepatnya pada pengaturan pelaksanaan ujiannya. Ya. Kalau butir soalnya ya mau ujiannya esai, mau ujiannya pilihan ganda, true or false itu ya terserah. Nanti kita bisa bahas lebih detail. Ya. Jadi dia akan mengikuti pengaturan kuisnya, Bu. Ya. Kemudian berarti penyebabnya kenapa ya Pak? Mana cara untuk fitur tersebut bisa tersedia, bisa diakses? Penyebabnya, ini saya juga nggak tahu penyebabnya, belum saya expose juga. Tapi ini bisa diakses melalui home tadi ya, melalui home tadi bisa diakses. Kemudian masih ya, ini ya. Oke, Bapak Ibu. Sudah ya, rasanya pertanyaannya sudah terjawab semua. Kalau masih ada pertanyaan nanti silakan disimpan ya untuk pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang mungkin relatif singkat Bapak Ibu sudah bisa jadi ya expert lah di masing-masing fakultasnya. Mungkin Pak Iwan ada yang mau ditambahkan, Pak Iwan? Mudah-mudahan suara saya kedengaran baik lagi nih. Ya, sudah Pak. Pak Andoko, jadi memang sekarang ini kita kan ada di grup di MS Teams. Jadi kalau Bapak Ibu yang pertanyaannya ada lagi setelah ini daripada kelupaan menunggu minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan di MS Teams. Nanti saya dan Pak Andoko insya Allah kita respons seperti apa jawabannya. Karena di dalam grup MS Teams itu juga kita sediakan tautan ke koleksi video-video sebelumnya, rekaman-rekaman acara sebelumnya. Acara ini juga insya Allah nanti rekamannya kita share, jadi Ibu Bapak yang ketinggalan tadi nggak perlu khawatir, kita akan share video ini nanti untuk bisa didengarkan lagi, ditonton lagi kalau ada yang perlu perlu ditelusuri balik gitu ya. Kemudian mengenai iLearn, kita lihat sudah berpindah. Kalau kemarin itu memang banyak yang mengupload soal mulai dari sana, kemudian sekarang sudah mulai pertanyaannya sudah level advance di sini, requestnya sudah mulai tinggi gini sekarang ini. Nggak masalah karena memang yang ditanyakan itu bisa dilakukan di iLearn. Nah, kemudian untuk menjawab instruksi dari pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran daring,
iLearn ini akan kita kombinasikan dengan MS Teams live event seperti sekarang atau MS Teams meeting seperti halnya yang ada dengan Zoom. Nah, sebenarnya kekayaan UNAN itu MS Teams ini itu seperti yang biasa dipakai pada Zoom itu identik. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu mau tes yang ada punya perangkat dengan layar. Nah, ini sambil menerangkan dengan video itu juga bisa menulis di layarnya. Jadi whiteboard itu ada juga di dalam MS Teams ini. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi bukan tidak bisa, tergantung nanti seperti apa Ibu Bapak memanfaatkan perangkat teknologi yang dimiliki. Jadi kita akan memakai iLearn karena kontrol learning management system, kontrol pembelajarannya memang di iLearn, dalam iLearn. Kehadiran mahasiswa kita bisa cek di sana, kita bisa atur apakah itu kehadiran katakan setiap kuliah setiap hari Senin atau setiap hari Selasa jam berapa, itu tergantung kita ngatur sesuai dengan kalender akademik kita. Kemudian setelah lihat kehadiran, kita bisa letakkan juga kehadiran itu masuk nilai, komponen nilai atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di iLearn semuanya. Kemudian pembelajaran kita pada iLearn kita fokus pada yang asinkronusnya. Walaupun sebenarnya di dalam iLearn seperti Pak Andoko bilang tadi, kita juga sudah siapkan di dalam iLearn itu ada fitur sinkronus seperti pertemuan online face to face ini. Nah, ini kita belum masuk ke sana karena kita membiasakan dulu pemakaian iLearn. Nanti ketika sudah terhubung dengan MS Teams, Ibu Bapak akan lihat interface yang lebih cantik daripada iLearn, kayak gitu. iLearn itu memang interface-nya sederhana, tapi dia fungsionalnya jauh lebih baik daripada yang ada di MS Teams. Mungkin untuk sementara, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Andoko. Kalau kita membuat soal esai, apakah cara mengaturnya sama dengan pengaturan soal? Bagaimana caranya bisa ikut dalam ini? Pertanyaannya, Bu Armenia yang di atas itu sebenarnya nama, Bu. Jadi makanya pendek dia. Di bawahnya baru pertanyaan gitu. Jadi tadi itu makanya sedikit tempat ngetiknya gitu. Jadi untuk ikut ke dalam MS Teams, kita ada grupnya, tautannya nanti saya bagikan di grup. Rasanya sudah pernah dibagikan ya Pak Andoko ya? Grup Sudah, MS Pak. Teams Tapi mungkin diulang ini. aja nanti, Pak. Iya, jadi memang kita sudah pernah bagikan tautan untuk bergabung di MS Teams dosen-dosen UNAN yang membahas tentang iLearn. Nah, nanti kita share lagi deh, Bapak Ibu, seperti apa linknya. Nah, ini ada tautan yang dibagi Pak Handoko, itu tolong Ibu Bapak diisi bukti hadir hari ini supaya bisa kalau seandainya masih ada yang perlu sertifikat, nanti sertifikatnya kita kirimkan dalam bentuk digital, gitu. Baik, silakan Ibu Bapak isi daftar hadirnya. Kalau tautannya mungkin sangat panjang, ini besok dibikin yang tautan pendek Pak Doko, yang dengan unan.net itu, jadi mudah mengingatnya. Oke. Enggak, kalau nanti yang pendek bisa dikirim ke yang lain nanti, Pak. Oh iya, betul. Ini kan susah ngetiknya, Pak. Iya, cukup klik, yang, gitu kan. Yang, itu sih pertimbangan saya tadi gitu. Yang tidak hadir tiba-tiba minta ngelapor hadir gitu. Ngelapor hadir gitu kan. Baik. Jadi itu yang kita ini ada lagi satu pertanyaan mungkin yang terakhir. Kalau kita membuat soal esai, apakah cara mengaturnya sama dengan pengaturan soal? Multiple choice mungkin maksudnya nih lanjutannya. Ya. Nah, apakah sama pengaturannya? Pengaturan yang di awal sama. Jadi sepertinya nih Bu Armenia nih yang nanya. Pengaturannya sama Ibu. Jadi
mengenai soal itu jangan ditampilkan jawabannya di akhir gitu ya. Itu sama. Tetapi yang berbeda hanya pada jenis butir soalnya saja. Jadi di dalam Island itu konsepnya itu pertama kita buat kerangkanya dulu. Nah di kerangka itulah kita atur kalau ketika mahasiswa menjawab, apakah ingin langsung ditampilkan jawabannya yang benarnya atau tidak. Apakah di akhir dia akan langsung diperlihatkan nilainya apa tidak. Nah itu di awal, di saat membuat kerangkanya itu yang kita atur. Kemudian baru setelah itu kita masukkan butir-butir soalnya. Nah, seperti itu. Baik, sudah 12.16, beberapa waktu lagi azan zuhur, jadi kita cukupkan saja Bapak Ibu. Rekamannya nanti tautannya akan saya kirimkan ke grup insya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan lagi, tonton lagi apa panduan yang kita siapkan. Kita sengaja bikin hanya 1 jam, soalnya kalau 2 jam bisa, ini kita sudah tiap saat webinar terus. Nanti kuping kita bisa mengerucut karena kepanasan ya. Karena kegerahan dia di dalam headphone. Jadi kita sengaja bikin pendek-pendek saja 1 jam, kemudian minggu depan lagi 1 jam. Nanti bertahap kita malah akan mencoba dengan MS Teams. Jadi MS Teams ini akan kita pandu Bapak dan Ibu memakai MS Teams untuk selanjutnya. Jadi bukan kita lepas begitu saja untuk memakai MS Teams. Nanti bagaimana mengkombinasikannya dengan perkuliahan itu tergantung dengan RPS yang Ibu Bapak bikin. Di mana kapan masuknya memakai MS Teams tersebut. Baik, mungkin dari saya cukup. Pak Andoko ada yang ditambahkan? Oke, cukup Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Ya Pak Iwan, silakan. Ya, baik. Saya juga mohon maaf Ibu Bapak. Ini wajahnya tidak di-share, suaranya saja. Jadi seperti siaran radio. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.